Al-Hayyu yang maha hidup, Al-Qayyum yang berdiri sendiri mengurus makhluk-makhluknya. Nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi, yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab, yaitu Al-Qur'anul Karim, bil haqqi, ya, dengan hak, dengan benar. Musaddiqan lima baina yadayhi, di mana kitab suci Al-Qur'an itu yang Allah turunkan itu membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya, ya, Taurat, Injil dan yang lainnya. Wa anzalat Taurat wal Injil, dan Allah juga yang telah menurunkan Taurat dan Injil. Taurat itu diberikan kepada Nabi Musa alaihissalatu wassalam, sedangkan Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Min qablu, ya, sebelumnya, artinya Allah menurunkan Taurat dan Injil itu sebelum diturunkan Al-Qur'anul Karim. Hudan linnas, sebagai hidayah untuk siapa? Untuk manusia. Wa anzalal furqan, dan yang telah menurunkan Al-Furqan, itu Al-Qur'anul Karim. Al-Quran disebut Al-Furqan karena Al-Quran membedakan antara yang hak dengan yang batil. Iya. Innal ladzina kafaru bi ayatillah lahum adzabun syadid. Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah, bagi mereka azab yang keras, yang syadid. Wallahu azizun dzuntiqam, dan Allah itu maha aziz, maha perkasa. Dzuntiqam, yang memiliki, ya, pembalasan. Artinya Allah akan memberikan balasan kepada orang-orang yang mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu. Kita ambil faidah dari ayat-ayat ini, akhul Islam. Kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah, yang pertama yaitu itsbatu uluhiyatillah azza wa jal, penetapan akan uluhiyahnya Allah. Dari mana? Yaitu firman Allah, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, ya, itu diambil dari kata al-ilah, yang mempunyai makna dzul uluhiyah, ya. Maka uluhiyah, akhul Islam, hakikatnya adalah yaitu yang berhak diibadahi. Artinya Allah satu-satunya zat yang berhak diibadahi, selain Allah tidak berhak diibadahi. Faedah yang kedua, kata beliau, infiradu bihadhil uluhiyah, Allah bersendirian dengan sifat uluhiyah ini. Berdasarkan setelahnya, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ilaha, ya, tidak ada ilah illallah kecuali Allah. Artinya yang memiliki uluhiyah itu hanya siapa? Allah. Ya, hakikatnya tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Sedangkan selain Allah tidak berhak disembah. Ya. Faedah yang ketiga, kata beliau, itsbatus maini min asma'illah, penetapan dua nama Allah. Yang pertama itu Al-Hayy, artinya yang maha apa? Hidup. Yang kedua Al-Qayyum, artinya yang berdiri sendiri mengurus makhluk-makhluknya. Dan dua nama ini, Pak, termasuk nama-nama Allah yang paling agung. Iya. Sebagai sumber dalam hadis bahwa ada
Rasulullah SAW pernah mendengar seorang yang berdoa dengan menggunakan dua nama ini. Apa kata Rasulullah SAW? Laqad sa'ala bismihil a'zam. Sungguh ia telah minta kepada Allah dengan namanya yang paling agung. Kenapa Al-Hayy dan Al-Qayyum itu, Pak? Nama Allah termasuk nama Allah yang paling agung. Kata Syekh Utsaimin, listimalihima ala kamali dzati was sifati wal af'al. Karena dua nama ini mengandung kesempurnaan zat, kesempurnaan sifat, dan kesempurnaan perbuatan. Allah yang hidup berarti menunjukkan kepada kesempurnaan apa? Zat, ya. Dan yang hidup itu pasti memiliki sifat. Dan hidupnya Allah itu hidup yang sempurna. Tidak seperti halnya makhluk, hidupnya tidak sempurna, Pak. Yang namanya makhluk kehidupannya pasti akan terkena sakit lah, kekurangan lah, kematian dan yang lainnya. Sedangkan Allah hidup tidak akan pernah mati selama-lamanya. Al-Qayyum menunjukkan kepada kesempurnaan apa? Perbuatan. Di mana Allah bersendirian mengatur alam semesta ini. Ya, Allah tidak membutuhkan siapapun juga. Faedah yang keempat kata beliau, isbatu hayatihi wa qayyumiyatihi. Penetapan kehidupan Allah dan qayyumiyahnya Allah. Dan sudah kita sebutkan tadi, ya, yang itu merupakan nama Allah Al-Hayy dan Al-Qayyum. Faedah yang kelima, anna kulla syai'in muftaqirun ilallah. Segala sesuatu fakir kepada Allah, butuh kepada Allah. Wa anna Allah ghaniyun amma siwah. Sedangkan Allah tidak butuh apapun, Allah enggak butuh makhluknya. Makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ilallah. Wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, kalian ini fakir kepada Allah. Kalian ini butuh kepada Allah. Iya. Kata beliau, wa wajhu dzalik. Dari mana kita ambil faedah ini? Anna kamala hayatihi yastalzimu ghinahu an kulli ahad. Itu bahwa kesempurnaan hidupnya Allah berkonsekuensi bahwa Allah tidak butuh kepada siapapun, Pak. Beda dengan kehidupan makhluk. Makhluk butuh kepada yang memberinya rezeki. Kalau kita nggak dikasih rezeki sama Allah, mati, Pak. Makhluk hidupnya butuh sesuatu yang menghidupkan dia, ya, berupa roh. Sedangkan yang menciptakan roh siapa? Allah. Ketika dia hidup, dia butuh makanan, dia butuh oksigen, dia butuh teman dan yang lainnya. Karena kenapa? Karena kehidupan manusia itu, makhluk itu tidak sempurna. Sedangkan Allah, karena sempurna hidupnya, Allah tidak butuh kepada siapapun. Ya. Wa kamalu qayyumiyatihi yastalzimu iftiqar kulli syai'in ilaih. Dan qayyumiyahnya Allah itu sempurna, mengharuskan apa? Mengharuskan bahwa segala sesuatu fakir kepada Allah. Kenapa? Karena Allah lah yang mengatur dan mengurus mereka, Pak. Allah urus semua kebutuhan-kebutuhannya. Malaikatnya Allah urus, makhluk-makhluknya, manusia, jin, binatang, pepohonan dan semuanya. Allah yang sendirian mengurusnya. Maka kita semua butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Faedah yang keenam, kata beliau, isbatu uluwillah. Penetapan ketinggian Allah. Artinya Allah Maha Tinggi. Dari mana? Yaitu firman Allah, nazzala 'alaikal kitaba bil haqqi. Yang telah menurunkan kepada engkau, hai Muhammad, Alkitab dengan benar. Sedangkan yang namanya menurunkan itu dari mana, Pak? Dari atas ke bawah. Kalau Allah seperti yang diklaim oleh sebagian
orang yang tidak beriman bahwa Allah berada di atas, Pak, orang tentu tidak akan dikatakan Allah menurunkan. Maka ketika kita tahu bahwa Allah yang menurunkan, itu menunjukkan Allah berada di mana? Di atas. Faedah yang ketujuh, annal Qur'anul Karim munazzal. Bahwa Al-Qur'anul Karim itu diturunkan, Pak. Iya. Karena Allah mengatakan demikian, nazzala 'alaikal Qur'an. Yang telah menurunkan kepada engkau Al-Qur'an. Ya, akan tetapi apakah ini mengharuskan apa seperti halnya pendapat kaum Mu'tazilah, Pak? Katanya orang Mu'tazilah mengatakan bahwa Al-Qur'an itu makhluk. Ya, kita katakan tidak. Allah, Al-Qur'an firman Allah, bukan apa? Bukan makhluk. Dan Allah turunkan Al-Qur'an itu sekaligus 30 juz dan disimpan di sebuah rumah di langit yang pertama yang disebut dengan Baitul Izzah. Nah, dari Baitul Izzah ini diturunkan berangsur-angsur kepada Rasulullah SAW sesuai dengan kebutuhan. Ya. Faedah yang ke-8, fadlu Rasulullah SAW wa mizatuh. Ayat ini menunjukkan keutamaan dan keistimewaan Rasulullah SAW. Karena Allah mengatakan nazzala 'alaikal kitab, yang telah menurunkan kepada engkau Alkitab. Allah Subhanahu wa taala qad yudhiful inzal ila nas. Allah juga terkadang menyandarkan penurunan kepada manusia. Ya. Seperti Allah mengatakan wa ma unzila ilaina, dan apa-apa yang diturunkan kepada kami. Akan tetapi di sini Allah mengatakan bahwa Allah menurunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya. Faedah yang ke-9. Anna hadzal kitab alladhi anzalahu Allah ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam mustamilun al-haq. Bahwa kitab yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW itu semua isinya benar, Pak. Tidak ada yang salah. Karena Allah mengatakan bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Maka tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang batil. Allah berfirman, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada dalam Al-Quran sesuatu yang batil dari awal sampai akhir, tidak ada. Iya. Faedah selanjutnya akhwal Islam, anil Qur'ana nafsahu haqqun. Al-Quran sendiri hak, benar. Yakni annahu nazala nuzulan bihaqqin laysa nuzulan kadziban batilan. Artinya turunnya Al-Quran itu benar. Ya, bukan dusta, bukan bohong-bohongan. Al-Quran bukan buatan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Quran benar-benar turun dari Allah Rabbul Alamin. Makanya subhanallah ya, orang-orang Quraisy yang mereka sangat paham bahasa Arab yang sangat fasih ya, ketika mendengarkan Al-Quran mereka sebetulnya yakin betul ini bukan perkataan manusia. Iya. Tapi itu perkataan pencipta alam semesta. Faedah yang ke-11, fadilatul Quran liwasfihi bil haqqi nuzulan wa tadammuna. Ayat ini menunjukkan keistimewaan Al-Quran dan keutamaannya. Kenapa? Karena ia disifati dengan hak. Maka yang ada dalam Al-Quran semuanya hak. Dan sumber kebenaran itu adalah Al-Quranul Karim. Iya. Maka semua yang sesuai dengan Al-Quran pasti benar. Dan semua yang bertabrakan dengan Al-Quran pasti batil. Ya. Faedah selanjutnya, al-isyarah ila anna hadzal Qur'an qad akhbarat anhu al-kutubus sabiqah.
Isyarat bahwa Al-Quran ini sudah dikabarkan oleh kitab-kitab suci sebelumnya. Faedah yang ke-13, jawazu ta'bir bima yukhalifu dhahir. Bolehnya mengungkapkan sesuatu dengan kalimat yang tidak sesuai dengan lahiriahnya. Kenapa? Karena Allah mengatakan di situ apa? Musaddiqan lima baina yadayhi, membenarkan apa yang ada di depannya. Ya. Padahal Taurat, Injil semua yang berada sebelumnya. Ya. Tapi maksud daripada lima baina yadayhi di sini artinya apa? Kitab-kitab suci yang turun sebelum apa? Al-Qur'anul Karim. Faedah selanjutnya akhi, bahwa Taurat dan Injil pun hak, benar. Namun Allah mengabarkan dalam Al-Quran bahwa ya para pendeta-pendeta mereka mengubah-ubah, memasukkan ke dalam kitab suci mereka yang bukan dari, yang tidak berasal sama sekali dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka menulis dengan tangan-tangannya, lalu mereka berkata hadza min indillah, ini berasal dari Allah, padahal tidak berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Faedah selanjutnya, al-isyarah ila anna at-Taurah wal Injil qad nusikha bil Quran. Isyarat bahwa Taurat dan Injil itu sudah dihapus oleh Al-Quran, Pak. Kenapa? Karena Allah mengatakan ya dalam surat Al-Maidah juga, musaddiqan lima baina yadayhi minal kitabi wa muhaiminan alaihi, membenarkan ya kitab-kitab suci sebelumnya, ya, dan muhaimin atasnya, menjaganya, ya. Maka dari itulah ya yang kita temukan dalam Taurat dan Injil di zaman sekarang dan sesuai dengan Al-Quran wajib kita benarkan. Dan yang bertabrakan dengan Al-Quran ya wajib kita dustakan. Adapun yang tidak dibenarkan dan tidak didustakan oleh Al-Quran ya, maka pada waktu itu tidak boleh kita benarkan, juga tidak boleh kita dustakan. Sebagaimana disebutkan dalam hadis, ya, demikian. Faedah selanjutnya akhwal Islam, rahmatullahi azza wa jalla bi'ibadihi wa inayatuhu bihim haitsu kana yunzilul kutub ala rusulihi hudan linnas. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dan perhatian Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya dengan cara apa? Dengan cara menurunkan kitab-kitab suci. Dengan kitab suci itu manusia bisa dapat hidayah, bimbingan, petunjuk bagaimana dia hidup di dunia. Itu rahmat akhwal Islam. Bayangkan kalau tidak ada kitab suci, Pak, tidak ada bimbingan dari Allah, untuk manusia bagaikan binatang ternak, Mas. Iya. Tapi ketika ada bimbingan, hidupnya lebih terarah, dia paham mana jalan yang harus dia lalui. Nah, ini akhwal Islam. Makanya ini nikmat yang agung ya, diturunkannya kitab suci Al-Quran. Wallahi itu nikmat yang luar biasa. Faedah yang ke-17, isbatul hikmah lillahi ta'ala fi ahkami syar'iyyah. Penetapan adanya hikmah di balik hukum-hukum syariat, dan bahwa Allah memiliki hikmah. Karena Allah menyebutkan di situ hikmah diturunkannya Al-Quran, ya, dan kitab-kitab suci itu hudan linnas, sebagai hidayah untuk siapa? Manusia, bimbingan untuk mereka. Maka siapapun yang
membaca Al-Quran, mentadaburinya, dia pasti terbimbing, Pak. Siapa yang tidak mau baca Al-Quran, dia tidak akan terbimbing. Makanya Allah berfirman, afala yatadabbaruna Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran, ataukah hati mereka telah terkunci mati? Ya. Faedah yang ke-18, anna hidayatul Qur'ani naw'an, 'ammatun wa khassatun. Bahwa hidayah Al-Quran itu dua macam. Ada hidayah yang bersifat umum, itu yang ditunjukkan dalam firman Allah, hudan linnas, sebagai hidayah untuk manusia. Ada lagi hidayah yang bersifat khusus, itu yang ditunjukkan oleh firman Allah dalam surat Al-Baqarah, hudan lil muttaqin, sebagai hidayah untuk orang yang bertakwa. Artinya Al-Quran ini hidayah untuk manusia, tapi tidak setiap manusia mau menjadikan Al-Quran sebagai apa? Petunjuk, Pak. Siapa yang bisa menjadikan Al-Quran sebagai hidayah? Itu orang-orang yang bersifat takwa. Mereka saja yang mau menjadikan Al-Quran sebagai apa? Ya, hidayah. Adapun orang yang tidak bertakwa nggak mau. Dia lebih senang mencari bimbingan-bimbingan selain Al-Quran, mencari bimbingan ya para ahli filosofis, mencari bimbingan dari para orang-orang Barat, mencari bimbingan dari ya pokoknya mereka merasa nggak puas dengan yang ada dalam Al-Quran. Kenapa? Karena hatinya nggak takwa. Tapi orang bertakwa yang yakin betul kepada Allah, yakin betul bahwa Al-Quran turun dari sisi Allah, ya, dia mencukupkan dirinya dengan Al-Quranul Karim. Dan Al-Quran tentunya Pak menunjukkan kepada sunnah, ya, menunjukkan kepada pemahaman para sahabat. Faedah selanjutnya, annal kutuba kullaha furqanun tatadammanul farqa bainal haqqi wal batil. Semua kitab suci itu Pak adalah furqan, pembeda. Kenapa? Karena kitab suci seluruhnya sebetulnya membedakan antara yang hak dengan yang batil, yang dusta dan yang jujur, yang mukmin dan yang kafir, membedakan antara yang mudarat dengan yang manfaat. Iya. Makanya kalau disebut misalnya, kata sebagian orang mengatakan itu Al-Quran pemecah belah, betul, memecah belah antara yang hak dengan yang batil. Karena yang hak dengan yang batil nggak boleh dicampur adukan, Pak. Allah berfirman, wala talbisul haqqa bil batil. Jangan kalian campur adukan yang hak dengan yang batil. Yang hak, yang batil, yang batil. Jelas, tegas, terlihat mana hitam, mana putih. Iya. Ini saudaraku sekalian. Makanya disebut dengan Al-Furqan. Kenapa disebut Al-Furqan? Karena membedakan dan beda, dan memang harus dibedakan. Iya. Para nabi dan rasul juga ya ketika berdakwah kepada manusia membedakan mana yang hak, mana yang batil, mana yang salah, mana yang benar. Demikian pula para ulama seluruhnya, Pak. Dalam berdakwah harus jelas ini hak, ini batil. Orang banyak ya dai-dai yang ternyata dakwahnya tujuannya ingin dapat keridhaan manusia. Ternyata dakwahnya tujuannya hanya ingin mendapatkan ketenaran. Akhirnya apa, Pak? Menjadi dakwahnya malah bikin bias antara yang hak dengan yang batil itu, Pak. Iya. Hanya karena mengharapkan dunia, hanya karena mengharapkan pengikut,
hanya karena mengharapkan ketenaran, tidak berani dia menjelaskan ini syirik, ini tauhid, ini bid'ah, ini sunnah, ini taat, ini maksiat. Karena misalnya takut kedudukan ataupun takut kehilangan harta dan yang lainnya, fa Allah musta'an. La wallah. Maka seorang dai akhi harus jelas menjelaskan kepada manusia ini hak, ini batil. Kata Imam Ahmad, idza sakatta anta wa sakattu ana famata ya'riful al-jahilus sahih minas saqim. Kalau aku diam, kamu juga diam, terus kapan orang bodoh akan tahu ini benar, ini salah, ini sahih, ini dhaif? Enggak, kita harus berbicara, Pak. Ya. Kita harus jelaskan mana yang hak, mana yang batil dengan dalil-dalil yang jelas dan tegas dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Faedah selanjutnya, anna yamtani an tajma'al kutubus samawiyatu baina mukhtalifain aw an tufarriqa baina mutamathilaini abadan. لأن الفرقان هو الذي يفرق بين شيئين مختلفين. Tidak mungkin kitab-kitab suci menyamakan sesuatu yang berbeda atau membedakan dua perkara yang sama. Karena disebut furqan artinya membedakan dua perkara yang berbeda. Wa amma syai'an la yakhtalifan fala tafriqa bainahuma. Adapun dua perkara yang tidak berbeda, jangan dibeda-bedakan. Ya. Wa yatafarra'u 'ala hadhihi al-fa'idah isbatul qiyas. Berarti cabang dari faedah ini kata beliau apa? Itu menunjukkan adanya qiyas. Karena hakikat qiyas itu apa, Pak? Qiyas itu menyamakan dua perkara yang ilatnya apa? Sama. Ya. Li'annal qiyas ilhaqu far'in bi aslin fi hukmin li illatin jami'ah. Karena hakikat qiyas itu kata beliau menyamakan hukum cabang dengan hukum pokok karena ada persamaan illat. Berarti qiyas itu hakikatnya apa? Mengumpulkan dua perkara yang sama. Adapun yang tidak sama tidak bisa dikiaskan. Iya. Contoh misalnya mengkiaskan gandum, beras dengan gandum. Dari sisi wajibnya zakat fitr. Kenapa dikiaskan? Karena ada persamaan, Mas. Apa persamaannya? Sama-sama makanan pokok. Iya. Karena sama-sama makanan pokok, akhwal Islam, disamakan hukumnya. Itu namanya menyamakan dua perkara yang sama karena adanya persamaan apa? Illat. Yang musibah itu, Pak, sumbernya kesesatan itu menyamakan dua perkara yang beda dan membedakan dua perkara yang sama. Ini bisa menimbulkan kesesatan, Pak. Seperti menyamakan merayakan kelahiran Nabi dengan beras. Ya. Sebagian dai kan ada yang begitu, Pak. Ya, mengkiaskan dengan beras. Katanya sama-sama enggak ada di zaman Nabi. Lah beda. Kalau beras makanan akhwal Islam di zaman Nabi memang enggak ada, maka dikiaskan dengan gandum yang ada di zaman Rasulullah. Lah kalau kelahiran Nabi kias ada enggak di zaman Nabi? Dilakukan enggak oleh para sahabat? Padahal mereka butuh loh, Pak, karena saking cintanya mereka kepada Rasulullah SAW. Ini kan kias dagelan, Mas. Iya. Ini namanya menyamakan dua perkara yang berbeda. Seperti misalnya menyamakan
firqah Syiah dengan madhab yang 4. Dan dianggap itu madhab yang kelima. Padahal beda. Kalau madhab yang 4, akidahnya semua sama, Pak. Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Malik, Imam Abu Hanifah. Syiah, akidahnya jauh beda, Pak, dengan Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau imam yang 4 semuanya Ahlussunnah wal Jamaah, keyakinannya sama. Terus kok mau disamakan gitu loh, Pak? Menyamakan dua perkara yang berbeda ini, Pak, yang nantinya akan menimbulkan apa? Ya, penyimpangan pasti itu. Iblis sumber kesalahannya adalah membedakan atau mengkiaskan sesuatu dengan yang tidak benar. Dia disuruh sujud kepada siapa? Adam. Lalu dia mengatakan apa? Nggak mau. Alasannya apa? Engkau ciptakan dari api. Dan Adam diciptakan dari apa? Tanah. Sedangkan menurut iblis, api lebih baik dari apa? Tanah. Hasilnya apa? Menurut iblis, harusnya tanahlah yang sujud kepada api. Mukadimahnya aja udah salah, Mas. Dari mana api lebih baik daripada tanah? Ibnu Qayyim menyebutkan bahwa tanah jauh lebih baik daripada apa? Api dari berbagai macam sisinya. Sudahlah salah dalam istimbat, salah pula dalam qiyas. Karena memang munculnya dari kesombongan. Ya, dan dia itu digunakan lagi untuk menolak perintah Allah Subhanahu wa taala. Ya, subhanallah. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Maka dari itu, ya akhi, ya, hati-hati. Jangan sampai kita menyamakan dua perkara yang berbeda dan membedakan dua perkara yang sama. Ya. Supaya kita tidak jatuh ke dalam apa? Penyimpangan. Ya. Faedah yang ke-21, annahu kullamah tadal insanu lil furuqi kana a'zam ihtidaan bil kutubil munazzalati min Allah. Bahwa semakin seorang insan itu, Pak, mengambil hidayah dan memahami tentang perbedaan perkara yang berbeda, maka dia akan semakin paham tentang kitab-kitab yang diturunkan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kata beliau li'annal kutuba kullaha furqan? Karena kitab suci semuanya pembeda antara yang hak dengan yang batil. Berarti kita harus paham betul, Pak. Ya, dan faqih untuk bisa membedakan perkara-perkara yang berbeda dan menyamakan perkara-perkara yang apa? Yang sama. Ya. Kalau kita faqih paham, bisa membedakan antara yang ini dan itu, ya, dan itu tentunya butuh kepada apa? Pandangan dan pemahaman yang tajam, Pak. Maka insya Allah semakin dia akan faqih, Pak. Famasalan, idza kana al-insan yufarriq baina syirkil asghar wal akbar. Contoh misalnya, kalau seorang manusia bisa membedakan antara syirik kecil dan syirik apa? Besar. Iya. Maka ini Masya Allah dia akan paham hakikat syirik besar dan syirik kecil. Kadang ada orang tidak paham, Pak, mana syirik besar, mana syirik kecil, akhirnya disamaratakan. Padahal dua perkara yang berbeda. Wa bainan nifaqil i'tiqadi wal amali. Demikian pula contohnya. Ya, kalau kita diberikan oleh Allah kemudahan untuk memahami, membedakan mana nifaq i'tiqadi dan nifaq amali. Ya, wa bainal kufril akbar wal asghar. Demikian pula membedakan antara kufur besar dan kufur apa? Kecil.
Wa bainal halali wal haram, demikian pula bisa membedakan mana yang halal, mana yang haram. Kana asyadda ihtidaan bil kutub mimman la yufarriq, maka dia akan semakin mendapatkan hidayah dibandingkan dengan orang yang tidak bisa membedakan itu, Pak. Iya. Makanya para ulama, Pak, menulis kitab yang disebut dengan Al-Furuq. Al-Furuq itu adalah perkara-perkara yang berbeda, namun kelihatannya sama. Maka sebetulnya tidak sama. Ikhwatul Islam, saudara seiman. Kata beliau, wa rubbama yu'khadh min hadha aidan al-isyarah ila annahu yanbaghi al-i'tina' bi ma'rifatil furuqi bainal asya'il mutasyabiha. Dan ini juga menunjukkan penting kita untuk memperhatikan permasalahan-permasalahan yang berbeda namun serupa. Ya. Wa hadza fannun akhadha bihi ba'du ahli al-'ilm. Dan ini merupakan ilmu yang diperhatikan oleh sebagian ahli ilmu, Pak, terutama dalam kitab-kitab fikih. Contoh misalnya mereka membedakan antara bai' dan ijarah. Jual beli dengan apa? Sewa menyewa. Iya. Nah, ini dengan cara seperti itu semakin kita paham betul. Faedah selanjutnya, bayanu uqubatil kuffar wa hiya al-'adzabus syadid. Penjelasan bahwa orang-orang kafir itu akan diberikan sanksi berupa azab yang keras akibat daripada dia kafir kepada Allah, gak mau beriman sama Allah, mendustakan ayat-ayat Allah, gak percaya sama Allah padahal Allah yang sudah menciptakan dia, yang sudah ngasih rezeki sama dia, malah mendustakan ayat-ayat Allah, gak percaya sama firman-firman Allah, seakan-akan Allah itu bohong. Ya, maka orang seperti ini, akhul Islam, berhak untuk mendapatkan sanksi yang berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pada selanjutnya, al-isyara ila anna an-nasa yanqasimuna ila qismain. Isyarat bahwa manusia itu ada dua macam. Yang pertama orang kafir, maka bagi mereka azab yang keras. Yang kedua orang yang beriman, dan bagi mereka pahala yang besar. Ya. Li'annahu idza dzakara 'uqubata dhidd fa inna dhiddahu tathbutu lahu dhiddatil kal 'uqubah. Karena ketika Allah mengatakan sesungguhnya orang-orang kafir itu yang mendustakan ayat-ayat kami bagi mereka azab yang pedih, berarti kebalikannya Bapak, bahwa orang yang beriman itu diberikan pahala yang besar. Iya. Makanya kita bersyukur, Pak, dikasih sama Allah keimanan. Jangan sampai nih keimanan ini Allah cabut, Pak. Iya. Apalagi yang namanya setan kan berusaha menggoda terus gimana supaya kita kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kita terus minta kepada Allah tambahan iman. Terus kita menuntut ilmu. Kenapa kita menuntut ilmu? Untuk semakin menambah keimanan. Terus kita beramal soleh. Kenapa kita disuruh beramal soleh? Supaya menambah keimanan. Jangan iman tuh dikurangin terus sama maksiat, Mas. Maksiat, gara-gara maksiat iman terus turun. Lah kalau turun terus sampai habis gimana? Musibah wallah akhal Islam. Ya, maka jangan kita ini hobinya menurunkan iman, Mas. Hendaknya kita punya hobi itu menaikkan keimanan, membaca Quran dan ibadah-ibadah yang lainnya. Demikian wallahu alam. Semoga kita termasuk orang-orang yang diberikan oleh Allah hidayah dan keimanan dan istiqamah, amin ya rabbal alamin. Dan tanya bagi yang mau bertanya setelah azan. Nah. Ada pertanyaan, Ana bekerja di pembuatan box karton sepatu. Terkadang ada orderan untuk box minuman keras.
Apakah Anda termasuk golongan yang bantu-membantu dalam kemaksiatan? Tolong menolong dalam kemaksiatan itu ada yang 100%, ada yang 90%, ada yang 50%. Nah, antum yang berapa persen ini, Mas? Kalau misalnya orderannya kebanyakan yang halal, Ustaz, tapi suka ada orderan minuman keras itu boxnya, berapa persen? Berarti antum kalau ada ya paling 5% lah, 5% itulah antum bertahun atas dosa. Jadi kena dosanya, iya kena pasti. Iya, pasti kena. Gimana dong ya? Kalau memang antum masih bisa cari tempat lain yang betul-betul murni 100%, alhamdulillah. Mohon nasihatnya. Ada segelintir jamaah masjid, dia tinggal di lingkungan Al-Barkah tapi di belakang jelek-jelekin roja. Mas, yang tinggal di sini itu macam-macam, Mas. Enggak semuanya pecinta sunnah. Ada yang datang di sini memang tujuannya cuma buat ngobok-ngobok. Ada yang datang cuma cari aman, ya. Ada yang tujuannya cuma buat dagang, ya macam-macam, ya. Dan alhamdulillah kita dakwah roja dan yang lainnya tidak terpengaruh kok sama mereka dijelek-jelekin gimana. Allah yang nolong, kita punya Rob, kita punya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lagian kita juga bukan malaikat yang tidak punya kesalahan sama sekali, ya. Cuma masalahnya kalau jelek-jelekin beraninya di belakang doang kan bencong masalahnya, Mas. Beraninya di belakang, ngobok-ngobok, provokasi, itu kan sebetulnya memang niatnya udah nggak bener, ya. Kenapa sih nggak face to face sampaikan ke kita? Ya kalau memang dia memandang kita salah, ya kita berterima kasih kalau memang kita diingatkan kesalahan kita. Ya. Bagaimana hukum menikah karena sudah hamil duluan? Kalau jumhur ulama pendapatnya itu tidak boleh kecuali dengan 2 syarat. Syarat yang pertama taubat. Syarat yang kedua yaitu istibro, sudah melahirkan selesai. Iya. Adapun mazhab Syafi'iyah, iya, pendapat mereka boleh. Maka kalau ternyata dia menikah di KUA misalnya dan KUA mengatakan sah, ya udah gimana lagi? Ya ini karena hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Iya. Saya seorang pemuda yang belum menikah, mana yang harus saya dahulukan, Ustadz? Berkorban dulu atau menabung uang untuk menikah? Yang mana kadang saya terjemus dalam perbuatan dosa, yaitu melihat yang diharamkan. Dan di sisi lain saya belum ada calon istri, Ustaz. Kasihan nih jomblo. Kalau memang antum ya khawatir jatuh kepada zina, maka hukum nikah bagi antum jadi wajib, Mas. Maka pada waktu itu yang harus didahulukan. Iya. Tapi kalau memang antum insya Allah tidak khawatir jatuh kepada zina dan bisa menahan diri juga, maka kalau antum mau berkorban dulu ya silakan juga, nggak masalah. Yang jelas, ya, orang yang mau menikah karena tujuannya untuk menjaga kehormatan diri, Allah pasti bantu. Disebutkan dalam hadis demikian, salasatun haqqun 'ala Allahi an yu'ina. Ya, ada 3 orang yang pasti Allah bantu. Di antaranya apa? An-naqih yuridul afaf. Orang yang ingin menikah karena tujuannya apa? Ingin
Afaf itu artinya menjaga kehormatan diri. Iya. Apakah boleh kita berdoa di atas kendaraan? Gak masalah, silakan. Bukankah kata Aisyah Rasulullah SAW berzikir di setiap keadaannya? Silakan. Apakah boleh saat sholat mencampurkan madhab seperti membaca Al-Fatihah di rakaat pertama dan tidak membaca Al-Fatihah di rakaat kedua? Semoga Ustaz selalu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Akhi, tata cara mencampurkan seperti ini nggak benar. Rakaat pertama ikut mazhab Syafi'i, rakaat kedua ikut mazhab Hambali. Ya akhi, nggak benar seperti ini caranya. Iya. Yang boleh itu misalnya dalam tata cara takbiratul ihram atau dalam membaca Al-Fatihah antum ikut mazhab Syafi'i misalnya ya. Tapi dalam setiap rakaat itu Pak wajib baca Al-Fatihah di belakang imam. Tapi ketika sami Allahu liman hamidah atau duduknya tawarru iftirash ikut mazhab, nggak ikut mazhab Syafi'i, nggak masalah kalau seperti itu, kan itu permasalahan yang berbeda. Karena itu permasalahan yang berbeda. Yang tidak boleh itu kayak tadi Pak. Rakaat pertama ngikut mazhab Syafi'i baca Al-Fatihah. Rakaat kedua ngikut mazhab Hambali nggak mau baca Al-Fatihah. Nah ini masalahnya permasalahannya sama itu. Maka antum amalkan yang antum lihat dan antum sudah tanyakan itu yang paling kuat. Kalau antum misalnya lebih condong kepada pendapat mazhab Hambali itu kalau sir baca Al-Fatihah, kalau jahar tidak baca, ya sudah amalkan. Sesuai yang kita pandang itu apa? Ya, rajih. Ya. Wallahu alam. Baik, sekira cukup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.